salah satunya di pesantren tercinta kita Mas Kanul Hufaz, tapi atas nama Bruno yang kita pilih di daerah Tangerang ya waktu itu ya. Cuman kayak tahun ini tuh paling jarang ketemu sama sapi kurban. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan emang lebih intens ketemunya tuh, entah ada yang mandiin lah, entah ada yang datang lagi buat ngasih makan lah, entah ada yang datang lagi untuk ini lah, untuk itulah. Dan tuh tahun ini aku paling jarang ketemu dia. Kayaknya ini ketemu baru 2 kali, dari pertama beli sama hari ini. Jadi emang agak sedih, agak merasa kurang memperhatikan sapi kurbanku. Jadi merasa agak sedikit bersalah aja karena kenapa cuma ketemunya 2 kali sampai akhirnya disembelih di hari ini. Oh, Bruno berapa wujud? Jadi kalau nggak salah katanya 1 ya, 1 berapa gitu. Aku juga 1,2 ya, ya kurang lebih 1,2 ton sekian lah. Atas nama siapa aja tadi Kak Icis? Tadi ada atas nama aku, ibuku, anakku, papaku, dan sanak saudara yang lainnya. Jadi selain ke ini Ada berapa tempat? Kami ke Mall juga ya? Ada Iya hari ini tahun ini tahun ini kita alhamdulillah pengeluaran kurban terbanyak. Kemarin juga kita udah ngeluarin 20 lebih kambing kurban untuk followers, untuk karyawan, untuk fanbase juga, untuk teman-teman di TikTok, di Instagram, di YouTube juga alhamdulillah. Karena kita nggak tahu ya usia kita sampai kapan, kita juga nggak tahu kita bisa berbuat baik juga sampai kapan, kita juga nggak tahu harta yang kita miliki ini suci bersih atau enggak. Jadi sebisa mungkin kita mencuci harta kita dengan cara yang kita bisa. Itu mungkin sengaja ditabungin sengaja untuk Idul Adha itu seperti apa sih? udah di prepare gitu kayak karena nabung gitu. Enggak sih, karena memang kita tuh ada aja gebrakannya ya, kayak misalnya tahun-tahun sebelumnya kita nyebarin untuk teman-teman wartawan juga pernah dulu beberapa tahun lalu, terus tahun yang sebelumnya lagi untuk siapa, untuk kelompok apa, tahun kemarin karena aku di berangkat haji jadi yang ngurus tuh orang-orang rumah. Tahun ini juga untuk followers, untuk subscribers gitu. Sampai ratusan juta. Nggak tahu. Kalau untuk budgetnya aku nggak ngitung karena memang itu diurus sama manajemen juga kan. Jadi aku cuma pilih-pilih aja mana yang sekiranya aku suka. Terus akhirnya baru kita eksekusi. Total keseluruhannya kan udah beberapa titik nih. Keseluruhannya ada puluhan hewan kurban kan? Aku nggak gitu ngitung sih. Cuman yang aku tahu aku ada beli beberapa sapi untuk di beberapa tempat. Kami juga tadi 20 plus untuk beberapa orang juga. Jadi untuk total pasti itu aku nggak gitu tahu karena aku emang asal cap cup aja terus tiba-tiba ya udah diantar ke rumah masing-masing. Ada yang di luar daerah Jabodetabek? Gimana ya Nat? Oh di Batam ada, di mana lagi ya? Banyak lah pokoknya. Jujur saya tidak bisa memikirkan itu ya. Untuk di Bintaro sendiri apa sih sebagai mungkin? Karena memang ini kan pesantren keluarga dan memang dari tahun ke tahun kita rutin selalu di sini. Dan memang ini santri juga udah seperti keluarga sendiri dan memang karena kita udah menganggap seperti keluarga sendiri, anak sendiri, kakak sendiri, jadi memang kita utamakan di Mas Kanul Hufaz ini. Makna kurban sendiri untuk Moana udah dikasih tahu kamu? Aku udah kasih tahu ke Moana kalau misalnya berkurban ini adalah tanda cinta kita kepada Allah dan hewan-hewan kurban akan dijadikan kendaraan kita di surga nanti. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Dan aku juga bilang sama dia, berapapun harta yang kita miliki jangan pernah takut kehabisan kalau misalnya kita menghabiskan itu untuk jalannya Allah. Jadi memang kayak tadi tuh dia udah mau sedih, aku selalu bilang jangan sedih, nggak apa-apa, ini kita mau menuju ke jalan Allah gitu. Malah ibunya yang nangis. Gitu deh. Tampil fashionable hari ini sampai motong-motong yang bener-bener nggak jijik atau emang bener-bener kayak Kayaknya aku dari tahun ke tahun memang selalu ikut juga ke dapurnya ya. Kayak waktu beberapa tahun lalu juga aku ngulitin sampai siang sampai sore juga di bawah terik matahari. Cuman karena terlalu kepotong berangkat haji jadi memang agak libur dulu, jadi udah agak lupa tadi cara-caranya karena biasanya kan rutin kan tiap setahun sekali. Nah tadi tuh agak lupa lagi, terus tadi pas kambing agak malu ya lihat. Gitu. Kalau di sapi sih aku tuh utamakan di bagian otak karena memang otak itu kalau dimasak bagus untuk dimasak untuk anak ya, untuk dikonsumsi untuk anak karena memang Moana tuh aku utamakan di real foodnya dibanding ke vitamin-vitamin yang lain, itu hanya membantu aja vitaminnya, tapi di real foodnya dia aku usahain dia makan bagian otaknya sih, walaupun agak amis tapi itu ya kita olah sebagaimana mestinya yang enak, jadi Moana bisa makan di bagian otak. diolah apa tuh Kak biasanya? Suster. ya itu urusan orang dapur lah ya, pokoknya aku tinggal bilang aku minta bagian otak untuk anak aku gitu. Itu pun dengan kambing. Kambing, kalau kami aku serahin ke karyawan sih karena aku juga sebenarnya cuma minta bagian otaknya aja sih. Ini tradisi keluarga Idul Adha seperti apa sih kali ini? Tradisinya biasanya berkumpul ya, cuma karena hari ini minus Uma dan kakak keduaku juga lagi berkumpul dengan keluarganya masing-masing, jadi
kita mewakilkan Uma Oki untuk berkunjung ke Mas Kanhufas karena bagaimanapun ini juga rumah kita, ini keluarga kita, jadi nggak mungkin ditinggalin. Ada Mungkin total untuk menegaskan total sapi Berapa sih Cak? Aku nggak tahu. belasan ya? Nggak nyampe kok, ada mungkin berapa ya, 4 atau 5 sekian. Kambing berapa? Sekian, 20 sekian. Icis mungkin ada titipan Uma untuk Idul Adha kali ini, mungkin dititipin apa? Titipan rumah Idul Adha nggak ada sih, dia cuma bilang datang ke Maskan, temenin santri-santrinya, bantuin. Dan itu sih nggak usah dititip juga, kita udah pasti datang ya, ini kan rumah kita juga gitu. Jadi ya dia menyerahkan sepenuhnya sih, dia nggak Uma tuh nggak kebanyakan request karena dia tahu kinerja kita sama-sama kerjasama untuk pesantren ini, jadi ya dia aman aja sih, los aja gitu. Gimana sih Tata jadi orang yang dititipin harta, tapi bisa Maaf? gimana rasanya jadi orang yang dititipin harta tapi bisa berbagi gitu, bikin senang orang seperti apa? Enggak lah, semua ini kan cuma titipan. Aku tuh selalu bilang aku nggak punya apa-apa, semua punya anakku. Jadi kalau misalnya aku mau ngapa-ngapain juga aku selalu mikir, ini hanya titipan semuanya. Kipas nggak ada? Oh bersih. Gitu sih. Jadi aku nggak mikir yang gimana banget sih. Aku tetap mikir ya semuanya punya anakku. Aku nggak punya apa-apa, semua cuma titipan gitu sih. Aku nggak ngerasa gimana.